Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Koli, SDM PKH Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktek lapangan modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Langkah yang kedua, yakni ciri-ciri jamban sehat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mama dan bapak, kita lanjut materi kita. Jadi coba melihat apa yang saya ada pegang. Ini adalah salah satu gambar jamban atau biasa kita kenal dengan nama WC. Perhatikan mama, kira-kira gambar yang ada di tangan saya ini masuk dalam kategori jamban sehat atau tidak? Tidak. Kenapa sehingga dikatakan jamban tidak sehat? Saluran makanan tidak ada. Ya, apa lagi? Atap lantai dari tanah. Lantai dari tanah. Apa lagi? Ada yang lain? Tidak ada dinding. Oh, tidak ada dinding. Dan atap. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira gambar yang ada di tangan saya ini masuk kategori jamban sehat atau tidak? Jamban sehat. Jamban yang layak. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga mama bapak katakan bahwasanya ini termasuk dalam kategori jamban sehat? Ada dinding dan atap seng. Ada dinding dan atap, ada ventilasi, apalagi Lantai dari semen dan kedap air. oh, lantai dari semen dan kedap air. Terima kasih atas pendapat dari mama sekalian. Jadi jamban sehat itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu tempat penampungan itu jaraknya harus 10 sampai 15 meter dari sumber mata air. Yang kedua itu kotoran itu tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Yang berikut lagi itu harus ada ventilasi. Jamban yang sehat itu harus ada ventilasi dan punya penerangan yang cukup. Terus yang berikut lantainya harus kedap air dan kemiringan lantai itu harus menuju ke tempat pembuangan sehingga kotoran tidak tergenang. Lagi memiliki dinding dan atap. Terus yang ketujuh itu harus ada air, sabun dan pembersih. Dan yang kedelapan, jamban itu sesering mungkin kita untuk membersihkan. Paling tidak dalam 1 minggu itu harus 1 kali kita bersihkan. Oke, sekarang kita akan masuk di tabel yang pertama, yaitu kita akan memeriksa jamban kita. Jadi kita bagi 2 kelompok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mungkin kelompok satunya 4 orang, satunya 5 orang. Nanti saya bagi ini tabel yuk periksa jamban kita. Setelah itu mungkin duduk dalam bentuk kelompok berhadapan. Jadi tugas dari mama adalah pergi ke tetangga yang terdekat untuk melihat kira-kira jamban yang dimiliki oleh tetangga itu masuk dalam kategori jamban sehat atau tidak. Jadi setelah itu nanti dilihat poin-poin yang tertera dalam contoh itu kalau sesuai maka dicentang. Saya ambil contoh, kalau jarak antara pembuangan, jarak antara tempat kotoran dengan air itu kalau memang jaraknya 10 atau 15 meter, maka centangnya ya. Tapi kalau tidak, maka centangnya tidak. Seperti itu. Oke, mungkin masing-masing kelompok bisa keluar untuk memeriksa jamban yang ada di tetangga terdekat. Sekarang
Mama sudah kembali dari ngecek jamban yang ada di tetangga terdekat. Sekarang saya minta satu-satu orang maju untuk memberikan centang di tabel yang sudah saya sediakan. Mungkin mama yang ini maju. Ada Mbak. Kalau bagian nomor 1 jarak 10 sampai 15 meter dari sumber air, berarti ya. Yang berikut mama yang kedua. Oke, mama yang ketiga. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ada ventilasi udara. Ya. Oke, ada selanjutnya. Yang ketujuh, sabun, air, penerangan yang cukup. Selanjutnya. Sabun air dan alat pembersih. Oke, yang terakhir. Lantai dan jangan dibersihkan. Baik, terima kasih kepada mama yang sudah melakukan kunjungan ke tetangga untuk mengecek apakah jamban yang dimiliki oleh tetangga itu masuk dalam kategori jamban sehat atau tidak. Nah, mari kita lihat sama-sama. Syarat jamban sehat itu ada 8. Yang pertama, jarak dari jarak penampung dengan mata air itu setidaknya 10 sampai 15 meter. Itu jawabannya ya. Berarti salah satu syarat sudah masuk. Terus yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Itu juga jawabannya ya. Itu berarti masuk dalam syarat jamban sehat. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Itu juga jawabannya ya. Itu berarti masuk dalam kategori jamban sehat. Memiliki dinding dan atap pelindung. Itu juga jawabannya ya. Yang kelima, penerangan yang cukup. Itu juga jawabannya ya. Ada ventilasi udara. Itu juga jawabannya ya. Terus yang ketujuh, sabun, air dan alat pembersih. Ini jawabannya tidak. Tidak berarti jamban yang tadi dikunjungi itu masuk dalam kategori jamban yang kurang sehat. Terus yang kedelapan, lantai dan jamban harus dibersihkan. Jadi untuk membersihkan lantai dan jamban itu setidaknya dalam 1 minggu itu 1 kali. Ya. Terima kasih Mama. Dari pertemuan ini, dari materi yang kita bahas dapat saya simpulkan bahwasanya memiliki dan menggunakan jamban sehat dapat mencegah kita dari berbagai penyakit. Salah satunya yaitu stunting. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.